waktunya tim sekre yang akan manggung ya, mempresentasikan program kerjanya. Salawat serta salam kita aturkan kepada Rasulullah SAW yang telah membawa kita ke dalam menunjukkan kita jalan yang benar, dan semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat-sehat ya semuanya ya. Oke, baik teman-teman semua. Kita mulai dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, saya mau absen dulu karena hari ini yang akan presentasi adalah dari tim sekre ya. Dari ketua sekrenya tentu saja Mbak Farida sudah hadir ya di tengah-tengah kita ya. Kemudian juga dari tim program sekre ada saya sendiri dan juga tim saya, Mbak Mariam dan Mbak Dea, apakah sudah hadir? Mbak Dea sudah hadir, Mbak Mariam juga sudah hadir. Kemudian dari tim Manop, apakah sudah hadir tim Manop? Tim Manop, apakah ada perwakilannya? Halo? Belum ada sepertinya, Mbak. Belum ada ya? Oke. Tim Medcom, Mbak Endi dan tim apakah sudah ada? Hadir, Mbak. Oke, hadir. Alhamdulillah. Kemudian tim Menq, apakah sudah hadir Mbak Agung? Mbak Agung sudah hadir. Sudah hadir ya? Oke, baik. Apa lagi ya? Udah ya? Udah Mbak Farida ya? Oke, sudah hadir semua ya. Baik. Sudah kita buka, sudah kita absen. Baik, langsung saja untuk presentasi pertama yang insya Allah share screen-nya akan dibantu oleh Ketua Sekret kita yaitu Mbak Farida. Yang pertama duluan akan presentasi adalah dari lagi azan di tempat saya. Dulu ya dengan azan dulu. Nggak enak cuap-cuap. Oh, Humas ya. Tim Humas, apakah sudah hadir tim Humas? Tim Humas Mbak Rizka. Sudah hadir tadi, Mbak. Belum ya? Sudah ada, Mbak. Oh, sudah. Alhamdulillah. Ya, baik. Oke, yang pertama adalah yang presentasi adalah dari Divisi Keuangan, yaitu Mbak Agung dan Mbak Hani. Monggo dipersilakan. Oke, saya izin share screen dulu. Apakah sudah terlihat? Ya, terlihat Mbak Farida. Halo, suaranya? Kelihatan stabil kok. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Stabil ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Afi sudah membuka acara meeting kita pada malam hari ini. Saya izin mewakilkan dari tim keuangan dan nanti dari tim operasional menyampaikan prokernya pada malam hari ini karena Qadarullah beliau sedang berhalangan. Pertama Mbak Peti sedang bermasalah, jadi semoga sembuh handphonenya, semoga kita bisa di sini. Coba bagaimana teman-teman masih? Tidak kedengaran. Punten ya, ini kayak jaringan aku deh. Soalnya agak di aku juga agak ngepres. Bismillah.
Kok ini? Abang mau jahat kak? Yang nanya harganya nggak sanggup beli. Ini apa mainannya magnetika? Kita nggak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sudah terlihat? Jaringannya seperti agak kurang stabil nih. Ya, Kelihatan ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mulai dari pertama dari tim keuangan. Kok nggak bergerak? Coba. Oke, nah, yang pertama yaitu cuma satu sih sebenarnya program kerja dari tim keuangan, yaitu iuran tahunan KIPMA, di mana ini rutin ya akan dilakukan setiap tahun, yang merupakan tujuannya iuran tahunan dan simpanan pokok sebagai bagian dari anggota KIPMA gitu ya, sebagai kontribusi kita juga untuk mengajukan KIPMA. Waktu pelaksanaannya 1 tahun sekali, sumber dananya dari DPK, dan besaran anggarannya sebesar 200.000. Kemudian untuk berikutnya dari manajer tim operasional sekretariat regional. Nah, dari tim Manop sendiri ada 2 personil. Yang pertama manajer Manop yaitu Mbak Feti Purwanti, dan timnya yaitu Mbak Maftuha Umami atau kita akrab dipanggil Mbak Umami. Nah, berikut ini ada kurang lebih 9 ya, bisa dilihat teman-teman, ada lumayan banyak nih, 9 program kerja dari tim Manop. Ada dari upgrade kuota sampai pengorganisasian folder. Nanti detailnya saya lanjut di penjelasan berikutnya. Nah, ini kita lihat bersama di storage sebelah kiri ini ada tanda panah. Ini kondisi G Drive IP Jakarta full ya, 89%, ini kurang lebih yang terakhir. Nah, ini kita perlu upgrade akun memorinya supaya kapasitas penyimpanan kita lebih mumpuni ya, yang kita punya proker yang semua data itu terorganisir di tim Manop. Jadi untuk mendukung hal itu juga kita diperlukan kapasitas memori dari G Drive yang cukup besar juga. Nah, ini gambarannya, rencananya ya. Kita belum menentukan yang besaran pakai yang mana, tapi sepertinya sih yang paling rendah dulu ya, 100 GB insya Allah. Tapi nanti insya Allah ke depannya akan ditentukan bersama dengan tim leader dan wali amanah, melihat juga nanti kondisi keuangan kita nanti selama setahun ini. Nah, kurang lebih ini gambaran harganya kalau kita bisa pakai yang basic. Bulanannya 26.900, kalau dikali 12 bulan jadi 322.800, kalau tahunannya 269. Ya, nanti untuk detailnya kepastiannya akan kita diskusikan kembali bersama tim leader dan disesuaikan dengan anggaran. Nah, berikutnya ada Jumsih atau Jumat sinkronisasi, yaitu member yang sudah mengisi form mutasi data disinkronkan dengan database member untuk mengetahui member tersebut mengikuti komponen apa saja agar dapat diproses di setiap komponennya. Data tersebut dapat dilihat melalui tab mutasi IP Jakarta yang memudahkan para Manop untuk memonitoring membernya yang melakukan mutasi regional dan satu lagi melakukan koordinasi ke Manop komponen terkait.
Tujuannya ya untuk memudahkan ya para manop dalam hal memonitoring membernya yang mutasi ya, agar tidak terlalu panjang dan nggak terlalu ribet gitu. Terus penanggung jawabnya adalah manop dari Sekrek, dilakukan setiap hari Jumat selama bulan April sampai Desember. Sebenarnya nanti ini sepanjang masa kepengurusan ya, cuma untuk tahun ini kita buatnya 1 tahun dulu, April sampai Desember. Sasarannya yaitu adalah untuk seluruh Jakarta. Kemudian yang kedua adalah keempat, sinkronisasi pengajuan pengunduran diri member dari komponen maupun dari ibu profesional. Itu kegiatannya itu menerima laporan dari manep all komponen ketika ada member yang mengajukan pengunduran diri dari komponen atau ibu profesional, kemudian melakukan sinkronisasi data member yang mengajukan pengunduran diri ke pihak pusat agar datanya dapat diupdate secara global melalui Google Form yang telah disediakan oleh Manopnas. Nah, tujuannya adalah memastikan member yang mengundurkan diri ini sudah masuk datanya ke pusat ya. Untuk selanjutnya pusat dapat mengupdate lagi datanya secara global. Penanggung jawabnya tetap sama dari manajer operasional Sekrek, waktunya juga sama, dan sasarannya juga sama, seperti yang bisa dilihat di sini. Kemudian berikutnya adalah pengintegrasian data member di setiap komponen. Kegiatannya yaitu meminta database member IP Jakarta yang update secara berkala minimal 2 pekan sekali ke Manopnas. Kemudian setelah data didapatkan, data di-copy ke dalam file milik IP Jakarta yang nantinya akan langsung mengupdate seluruh data member di setiap komponen yang ada atau data yang berkaitan dengan data NIM dan sebagainya gitu ya, supaya lebih otomatis terupdate gitu ya. Tujuannya agar setiap komponen memiliki data member yang terus update sebagai acuan data. Untuk penanggung jawab fakta pelaksanaan dan sasarannya masih sama seperti broker yang sebelumnya. Kemudian pengorganisasian surat menyurat. Jadi memonitor pembuatan surat menyurat yang dibuat oleh Manop. Jadi semua surat menyurat kan data resmi juga ya. Jadi semoga dengan terkumpul semua di G-Drive IP Jakarta jadi satu pintu gitu. Kalau ada kebutuhan apa-apa bisa ngeceknya gampang gitu dari situ semua, satu pintu itu. Penyimpanan surat menyurat bisa terpusat di dalam G-Drive IP Jakarta sehingga apabila ingin mencari contoh surat dan lain sebagainya jadi mudah ya dicari. Penanggung jawab waktu pelaksanaan dan sasarannya sama seperti yang sebelumnya. Nah, kemudian terkait surat menyurat ini kan infonya Alura itu dari kalau dari surat masuk, kemudian masuk ke misal ke email ya, ke email IP Jakarta yang menerima yaitu misal Manop, manajer operasional Sekrek, kemudian nanti baru kemudian didistribusikan kepada siapa yang ditujukan dalam surat itu. Kayak gitu. Begitu pula juga nanti dengan misal mau surat keluar juga nanti dari komponen terkait ya, dari leader komponen terkait berkoordinasi dengan Manop Sekrek untuk kemudian suratnya dikirim keluar sesuai dengan penerima yang dituju kayak gitu. Jadi pusatnya adalah di manajer operasional ini. Kalau untuk surat masuk dan surat keluar. Kemudian infografis IP Jakarta. Kegiatannya yaitu membuat infografis mengenai SOP yang berlaku di IP Jakarta, kemudian membuat infografis tentang member IP Jakarta, misalnya ada berapa jumlah member yang tersebar di DKI Jakarta dan mungkin beberapa informasi penting lainnya yang perlu diketahui bersama gitu ya. Tujuannya untuk memudahkan member dalam memahami alur dari SOP yang berlaku, kemudian mengetahui kondisi terkini dari member IP Jakarta secara general dan juga update. Kayaknya SOP ini apalagi dalam bentuknya infografis tuh penting banget ya supaya kita lebih paham alur gitu dan juga lebih mudah mencernanya gitu ya kalau dalam bentuk infografis. Nah, kalau mau mungkin terkait SOP ini sedikit informasi di Pendopo juga sebenarnya sudah ada rencana gitu untuk
mempublish gitu SOP yang sudah dirancang oleh tim Sekrek All-Sekrek di Pendopo tapi belum tahu nih kapan rilisnya gitu, belum kelihatan hilalnya kapan akan terbitnya, tapi insya Allah sebelum kepengurusan tim pusat berganti, insya Allah semoga SOP yang sudah direncanakan bisa terbit dan nanti IP Jakarta juga bisa mengadop dari SOP yang sudah dibuat oleh pusat itu ya. Kemudian penanggung jawab waktu pelaksanaan dan sasarannya, kalau yang sebelumnya kan untuk Manop ya, kalau sekarang sasaran adalah untuk seluruh member IP Jakarta. Kemudian pembuatan e-sertifikat pengurus IP Jakarta, kegiatannya itu membuat e-sertifikat yang ditujukan untuk pengurus IP Jakarta yang seleh. Tujuannya memberikan apresiasi kepada para pengurus IP Jakarta yang telah berdedikasi selama menjabat di kepengurusan IP Jakarta. Penanggung jawabnya manajer operasional, waktu pelaksanaan April sampai Desember, sasarannya seluruh pengurus IP Jakarta. Nah, dalam pelaksanaannya nanti ini akan bersinergi dengan tim Medcom Sekrek. Jadi tim Medcom, Mbak Endi dan tim akan bantu membuatkan desainnya. Nah, nanti untuk daftar nama-namanya, daftar nama-nama dan penomorannya nanti akan di handle sama tim Manop. Dan juga akan siap untuk pengumpulan siapa aja sih nama-namanya ini juga berkoordinasi dengan tim Airchip ya tentunya. Berikutnya yaitu pengorganisasian folder kerja G-Drive IP Jakarta. Yaitu kegiatan melakukan perapian folder kerja di G-Drive IP Jakarta. Tujuannya memudahkan pengurus dalam menyimpan file kerjanya, memudahkan pencarian file yang dibutuhkan sesuai dengan kategorinya. Penanggung jawabnya Manop Sekrek, waktu pelaksanaannya April sampai Desember, sasarannya seluruh Manop komponen IP Jakarta. Jadi sebenarnya sekarang sudah dibuat ya sama Mbak Fetty di G-Drive IP Jakarta tuh semua komponen. Sudah punya foldernya masing-masing, komunitas punya, Hima punya, Sejuta Cinta punya, dan seterusnya punya gitu. Jadi diharapkan nanti kita punya penyimpanan satu folder bersama, termasuk ketika nanti mau ada event besar ya, apalagi kalau saya ada event misalnya Gemar Ramadan, HUT RI, Milad gitu kan butuh butuh tempat penyimpanan data yang yang jadi satu pintu gitu. Nanti memudahkan kita untuk pembuatan LPJ dan seterusnya gitu. Jadi nanti akan difasilitasi dengan pengorganisasian folder kerja ini oleh Manop. Seperti itu. Nah, berikutnya nih ada quote yang ditulis sama quote dari Jeff Weiner, data really powers everything that we do. Wah, Mbak Fetty dan tim bikin cuplik quote-nya nih. Nah, ini cocok banget. Oke, mungkin nanti kalau ada yang kurang-kurang terkait dengan penjelasan dari Manop, boleh di sesi tanya jawab, boleh langsung bertanya teman-teman, atau nanti Mbak Fetty atau Mbak Umami yang mau menambahkan juga dipersilahkan. Oke, berikutnya saya serahkan mic kepada tim Humas, yaitu Mbak Rizka Ade. Are you there, Mbak Rizka? Are you ready? Iya, Mbak. Oke, aku serahkan mic-nya ya, Mbak. Oke, Mbak. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf teman-teman, saya nggak bisa on cam karena lagi agak nggak enak badan, habis vaksin lagi agak meriang, demam gitu. Jadi izin nggak on cam ya. Kita tunggu dulu nih dari Mbak Farida. Nah, oke. Yang pertama, kalau kita ada 3 sih propernya. Untuk yang pertama yaitu sesuai dengan perannya Humas ya, kita sebagai portal informasi dari luar ibu profesional ke dalam ataupun dari dalam ibu profesional keluar yang sifatnya bekerja sama dengan pihak di luar ibu profesional Jakarta.
Nah, kalau ini kita nggak ada ini sih, apa namanya, maksudnya nggak ada kayak waktu pelaksanaan, karena kan kita biasanya menerima penawaran kerjasama yang masuk. Nah, itu kita jadi nggak ada waktu pelaksanaannya. Sama paling kalau misalnya nanti kayak ada kerjasama di event ya, tergantung sama eventnya itu berjalannya kapan, kayak gitu. Next, Mbak Farida. Nah, ini kerjasama bilateral nih, maksudnya kerjasama yang sifatnya bukan eventual lagi, tetapi memang antar organisasi, bisa dengan brand, media, atau perusahaan, atau mungkin juga pemerintahan, kayak gitu. Nah, ini semacam kalau dulu itu kayak IP Jakarta sama Wardah ya, dulu kan pernah menjalin kerjasama long term. Nah, pengennya sekarang juga ada yang kayak gitu lagi gitu. Jadi kerjasama long term gitu. Baik untuk targetnya ini satu perusahaan gitu, satu brand sama satu media. Karena untuk media ini pengennya gini sih Mbak, biasanya kan kita kerjasamanya media partner aja ya, media partner yang itu mereka meliput event-event kita. Nah, di sini sebenarnya lebih ke yang diliput lebih ke organisasinya kayak gitu sih. Jadi ini bisa meningkatkan branding IP sendiri itu. Nah, untuk targetnya, maksud target pelaksanaannya itu target udah deal-nya gitulah, itu di Juli sama November kayak gitu. Next, Mbak. Nah, yang ketiga ini podcast project ya. Jadi rencananya sebenarnya gini, kan waktu yang pelatihan humas itu Bu Septi bilang bahwa apa sih sebenarnya bedanya Medcom sama humas gitu kalau kita mau sama-sama membranding IP. Kalau Medcom tadi memang lebih dia benar-benar pakai secara jelas nama ibu profesional, nah sedangkan humas ini lebih ke soft branding gitu loh. Jadi kita nggak bawa secara jelas nama-nama ibu profesional. Nah, beliau mencontohkan seperti IPedia, itu kan nggak ada tuh judul embel-embelnya ibu profesional gitu, dan bahkan awalnya orang tuh nggak tahu kalau si IPedia ini punyanya ibu profesional. Setelah udah besar, udah ini baru tahu oh ternyata di belakangnya ibu profesional. Nah, poinnya di sini adalah kita itu menyebarkan value-value dari ibu profesional. Nah, rencananya podcast ini itu nanti akan gini sih metodenya. Jadi kita akan mengangkat nih karya-karya para member ibu profesional yang pastinya pasti selaras dengan value-nya ibu profesional lah kayak gitu. Nah, di sini mereka akan sharing. Nah, di situ secara langsung kita memberikan value-value ibu profesional itu ke masyarakat secara luas. Sebenarnya di sini targetnya sudah bukan member IP, tapi masyarakat secara luas. Kemudian untuk konsepnya sebenarnya gini sih, ada satu wadah podcast gitu, nanti setiap bulannya atau kalau lebih bagus setiap minggunya gitu ya, kita komponen ngisi di situ bergiliran kayak gitu. Oh misalnya nih saya kira bulan Januari, nanti komunitas bulan Februari, nanti SC bulan Maret gitu misalnya, dan seterusnya kayak gitu. Jadi sistemnya kayak gitu ya, mereka tujuannya tadi ya membumikan value-value ibu profesional gitu. Nah, untuk pelaksanaannya semoga bisa dilakukan di bulan Juni, karena kita coba mau obrolin dulu untuk teknisnya nanti gimana, kemudian nanti
teknis kolaborasi komponennya kayak gimana, kayak gitu. Kemudian untuk anggarannya, ini 50.000 itu sebenarnya buat pengisinya sih, buat members, ibaratnya reward lah kayak gitu. Gitu sih Mbak. Sepertinya udah ya dari Humas. Mungkin kalau pertanyaan nanti ya Mbak, kalian ya. Ya, mungkin nanti sekalian di belakangnya. Oke, terima siap, kasih Mbak Rizka. Oke, sama-sama. Oke, berikutnya kita ke Medcom. Kakak Andy, are you ready? Iya, Mbak. Oke, bisa open kamera atau nggak bisa? Apa nggak, Mbak? Biar bisa. Tunggu, aku pakai handphone soalnya. Oh iya. Nggak apa-apa lewat Biar aja. bisa di spotlight gitu, biar kelihatan nampak. Tapi kalau nggak bisa ya udah nggak apa-apa. Lewat. Ya, saya persilakan Mbak Andy. Suaranya jelas ya, Mbak? Ya, jelas. Oke, ini untuk dari Medcom. Yang pertama ini ada jadwal piket. Jadi ini meneruskan dari yang tahun sebelumnya. Untuk hari kita bagi kemarin udah diobrolin, untuk di Sekrek ada di Senin. Selasa ini masih kosong. Untuk kampung komunitas hari Rabu ini juga karena kampung komunitas ini banyak, jadi kemungkinan nanti bisa dibagi untuk di 2 hari ya. Jadi biar nggak rebutan juga, kan ada 4 rumbel tuh. Kalau misalkan memang 1 bulan cuma dikasih untuk slot di hari Rabu, jadi 1 bulan cuma bisa 1. Jadi kalau misalkan memang nanti banyak yang akan diisikan, bisa ngisi slot di hari Selasa gitu. Untuk di Kamis ada Hima, Sejuta Cinta masih di hari Jumat, RCIP di Sabtu, dan kalau Kipma ini dia mengisinya akan kondisional. Jadi kalau misalkan ada yang akan ditampilkan, dia boleh langsung tampil. Next, Mbak. Yang kedua, evaluasi bulanan dan membuat template bulanan. Jadi ini untuk waktu pelaksanaannya ada di pekan terakhir setiap bulan. Jadi melalui lembar evaluasi atau Zoom meeting. Kalau lembar evaluasi ini mungkin nanti akan dibuat di Google Sheet ya, jadi pertanyaannya ini, jadi masukannya apa gitu setiap bulan. Atau kalau misalkan memang kita perlu Zoom meeting, kita akan Zoom meeting di akhir bulan. Tujuannya menyampaikan saran, kendala, dan mencari solusi. Kemudian menentukan dan menyiapkan tema yang akan dipakai untuk bulan berikutnya. Jadi ketentuannya di akhir setiap bulan itu, semua Medcom bersama tim itu setelah mengisi Google Sheet itu, dia juga udah tahu nih, oh di komponen dia akan ada acara apa sih, akan ada apa aja sih. Jadi kita bisa menentukan tema yang cocok untuk bulan berikutnya sesuai dengan acara yang akan ada di bulan berikutnya itu gitu. Next, Mbak. Kemudian SOP untuk template penayangan. Nah, ini akan diterbitkan insya Allah setiap tanggal 30. Jadi kita coba nggak pakai frame lagi, tapi pakai template seperti ini. Ada footer dan ada logo di atas. Contoh yang udah jadi, yang baru kita coba itu ada di Instagram yang bulan Maret ini. Jadi memang disamain di bagian footernya aja, untuk di tengahnya itu kreasi teman-teman sendiri. Yang penting masih selaras dengan tema yang udah kita tentukan. Jadi ini ada warna utama, jadi warna yang akan dipakai itu lebih dominan ke warna itu gitu. Kemarin udah di briefing juga ke teman-teman Medcom, nanti insya Allah April kita baru coba terapkan. Next. Oke. Nah, ini untuk memperbarui template press release. Jadi kalau sebelumnya press release itu berupa dokumentasi, seperti kalau misalkan kita acaranya Zoom itu screenshot, kita mau coba untuk setiap press release ini videonya yang kita ambil. Jadi misalkan ada seminar A, kita ambil poin penting dari seminar itu, kita ambil jadi cuplikan. Jadi kayak yang kita sering lihat cuplikan podcast kayak gitu. Jadi kita mau ambil seperti itu. Jadi bukan
kita akan lebih fokus ke insight dari acara yang dibuat itu. Jadi boleh minta ke pembicara untuk menyiapkan pesan 1 menit di akhir kalau misalkan emang nanti susah untuk mencarinya, boleh seperti itu. Nah, untuk dokumentasinya sendiri kemana? Dokumentasinya itu akan digabungkan dengan program dari Manpro, dari Mbak Afi. Itu setiap akhir bulan kan dari Manpro akan mengkompilasi dokumentasi sebulan itu ada acara apa aja sih, kayak gitu. Nah, itu nanti untuk dokumentasinya akan masuk ke situ. Kalau untuk press release kita akan cuplikan, berupa cuplikan. Next. Nah, ini untuk template-nya ada beberapa pilihan. Ini kemarin juga udah di briefing ke teman-teman Medcom. Nanti bisa dicoba, dicocokkan. Cocoknya acara ini pakai yang mana sih? Misalkan, oh ternyata orangnya pede banget nih, kita bisa pakai template yang itu ada video, ada suara, orangnya gede gitu, dia ngomong. Atau, oh pakai fotonya aja deh, kayak gitu yang tengah. Atau, oh fotonya mau kecil aja, kita pakai ilustrasi, itu bisa. Dan kalau misalkan memang ada ide lain, nggak apa-apa banget, cuma nanti kita samakan cuma di bagian footer aja. Dan ini template-nya. Nanti kalau ada perkembangan, nggak apa-apa banget. Next, Mbak. Untuk pengajuan tayang. Jadi, kalau ada acara, biar bisa up gimana sih? Ini pertama kan dari acara komponen. Misal dari acara komponen ke manajer Medcom komponennya untuk proses desain. Dan manajer program komponennya nanti akan lapor kita akan buatkan grup. Itu yang ada di situ ada Mbak Afi sebagai manajer programnya dan ada saya sebagai manajer Medcom Sekreknya. Nah, nanti kalau misalkan udah CNC dari Mbak Afi, boleh tayang. Kita akan tayangkan di medsos yang diperlukan. Next. Ada kelima itu branding media sosial. Tujuannya memperkenalkan kegiatan IP Jakarta di Instagram, Facebook, dan YouTube. Kemudian membuat audiens itu antusias dan mau bergabung di IP. Meningkatkan jumlah audiens juga. Jadi kan sebenarnya udah mulai banyak juga yang nanya cara gabung IP gimana, ini gimana gitu. Dan untuk mempermudah informasinya kemarin udah ada ngobrol juga dari Medcom Hima untuk bantu buat infografis cara bergabung, kapan aja dibuka, dan untuk dari Rumbel-Rumbel kemarin juga udah bikinkan videonya, ada apa aja sih, nah kayak gitu sebenarnya juga banyak yang mulai, oh ada ini ya, pengen kepo gitu. Jadi kita akan lanjutkan itu dan di sini kita buat highlight setiap kegiatannya biar lebih terkelompok. Jadi misalkan emang dia, oh aku suka masak nih, coba lihat yang dia bisa langsung lihat di highlight Rumbel Boga. Jadi di Boga itu ada apa aja sih, dia langsung bisa ke situ tanpa harus scroll ke bawah panjang gitu, yang mana yang Boga kayak gitu. Next, Mbak. Kemudian website produktif. Ini kemana ada kabar kalau website kita udah boleh aktif lagi. Jadi untuk teman-teman terutama di komunitas atau semua member juga yang mau menulis dan diterbitkan, kita udah ada websitenya, nanti akan diperpanjang lagi untuk domainnya, dan ini nanti untuk alur pengajuan terbitnya menyusul karena kemarin infonya juga baru boleh dibuka lagi websitenya, jadi baru info aja nih, udah bisa nih kita nulis lagi di website. Untuk info alur pengajuannya nanti dibicarakan dulu sama teman-teman, nanti akan di-share juga. Next, Mbak. Kemudian kita ada tabungan konten. Ini supaya nanti kita nggak kehabisan konten sih sebenarnya. Jadi kadang kan belum waktunya posting, kadang kita udah ada ide. Jadi kita akan tabung dulu termasuk dari acara-acara yang udah ada. Misalkan insight-nya dari satu acara tuh nggak cuma satu, tapi yang kita butuh untuk press release cuma satu. Jadi sisanya kita bisa tabung untuk diposting di kemudian hari ketika kita butuh postingan. Misalkan untuk menutup real udah akhir bulan nih harus ditutup kurang satu, kita bisa ambil kayak gitu. Next. Nah ini untuk album, ini bakal disatukan sama di Google Drive tadi, tapi untuk khusus Medcom, ini untuk foto dokumentasinya diminta udah dipilih ya, jadi nggak terlalu banyak yang masuk, dan setiap foto itu atau video itu disertai keterangan, jadi oh ini sambutan oleh si A, ini waktu pembagian door prize, dan ini perform oleh member siapa gitu. Jadi ketika nanti ada
kita harus buat selayang pandang atau apa gitu, kita tinggal ambil dari album yang udah ada dan di situ udah ada keterangannya. Jadi nggak bingung lagi nih misalkan udah ganti kepengurusan, oh kemarin tuh ada ini siapa, ini nggak bingung karena udah ada keterangannya udah lengkap gitu. Next, Mbak. Ini terakhir ada pelatihan desain. Waktunya masih tentatif karena kita belum tahu tujuannya, yang pasti udah upgrade skill, update tren desain juga, sharing informasi desain, dan menjaring minat member di bidang Medcom. Jadi ini akan dibuka untuk all member. Dan yang coming soon pertama ini, insya Allah karena kebutuhan teman-teman banyak di bidang video, kita akan buat pelatihan membuat video dan tips membuat video agar ditonton tuh videonya sampai habis gitu. Gimana sih biar orang tuh nggak skip video kita, itu terutama itu. Ini nanti akan kerjasama juga mungkin ke RCIP ya untuk minta narasumber gitu. Udah ya. Next, Mbak. Udah. Ya, macet. Udah, Mbak. Halo, suaraku kedengeran nggak? Iya, udah, Mbak. Oh, Nah, iya. ini nomor 9 udah terakhir dari Medcom. Oke, terima kasih Mbak Endi. Oke, Mbak. Kemudian yang berikutnya adalah dari tim program. Silakan dari tim program. Mbak Vi, are you ready? Yes, I'm ready. Oke, baiklah teman-teman. Aku izin off-cam juga ya, sama kemarin masih ada efek vaksin juga dan hari ini seharian Zoom dari pagi baru kelar maghrib. Oke. Rapat kerja 2022 ya, tim program serta regional. Baik, Mbak Farida, bisa dilanjut? Ya, baik. Ini adalah tim dari manajer program. Ada saya sendiri, kemudian ada Mbak Dea sebagai Kapten Kids Corner, dan Mbak Mariam Nurbaitsa sebagai Kapten Event. Di tim program sektor ini kita cuma bertiga ya, dan belum ada penambahan personel. Mudah-mudahan nanti bisa open recruitment. Jadi bisa ada tambahan personel buat di Kids Corner dan di tim event. Ya, lanjut Mbak Farida, maaf. Program kerja manajer program, yang pertama adalah pendataan kegiatan all komponen, dan yang kedua adalah event of the month, dan yang kedua adalah event of the month, dan yang ketiga adalah sharing section das to regional. Oke, kemudian selanjutnya, pendataan kegiatan all komponen, jadi tujuannya adalah memastikan kegiatan di setiap komponen itu saling bersinergi dan tidak ada yang overlap ataupun tabrakan ya, gitu waktunya, dan memastikan bahwa kegiatan yang dilaksanakan di setiap komponen sudah masuk dalam RAPBK, terutama kegiatan yang memerlukan dana dari RAB komponen. Penanggung jawabnya adalah saya sendiri, manajer program startup regional. Waktu pelaksanaan adalah catur bulan pertama 2022, jadi mulai dari Maret sampai dengan Desember 2022. Sasaran kegiatannya adalah semua komponen IP Jakarta, anggaran biayanya tidak ada. Jadi nanti pasca pengesahan pelabuhan kerja, nanti teman-teman akan diberikan link setoran proker yang sudah disahkan, dan itu nanti akan dirapikan, kemudian akan disetorkan ke pusat ya sebagai laporan program kerja. Mbak Farida mental ya? Mbak Farida. Sebentar Mbak, mungkin kayaknya aku Ya, kelempar. Kalau gitu aku aja yang share. Di device satu lagi connecting lagi. Punten. Oh iya. Aku nunggu Mbak Farida aja atau gimana? Oh, boleh sampai dilanjut Mbak Vi? Oh lanjut, berarti aku share screen sendiri ya. Oh, bisa share sih. Oh, ini aku udah masuk. Oke, baik. Sebentar.
Ya, jadi pendataan kegiatan. Jadi nanti setelah rapat pleno pengesahan program kerja nanti, teman-teman akan diberikan link untuk mensubmit program kerja yang sudah disahkan seperti itu. Dan setelah itu nanti Pemprov akan mensinkronisasikan jadwal ya setiap bulannya itu dalam kegiatan event of the month, sehingga ketika di-share ke Medsos ya buat teman-teman komponen dalam melaksanakan kegiatan program kerjanya masing-masing. Ya, selanjutnya Mbak Farida. Slide selanjutnya Mbak. Mbak Farida. Are you there? Yeah. Maaf ya. It's okay, gak Kelihatan apa-apa. lagi. Sekarang bagian sharing session ke next section goes to regional, Mbak. Nggak apa, langsung dilanjut aja. Iya, nggak apa-apa ya. Aku share screen sendiri atau gimana? Boleh, dari Mbak Afi juga boleh, silakan. Ya, oke, nggak apa ya. Bentar ya. Sama ini juga suka nge-freeze ini laptopnya. Ya, baik. Ini tadi, oh ini Kids Corner. Ya, jadi kemudian itu akan diaplikasikan ke dalam event of the month ya. Tujuannya adalah untuk meningkatkan awareness, bonding, dan saling mendukung antar komponen melalui informasi kegiatan yang sedang dan akan berlangsung. Jadi dari informasi tersebut, seluruh member IPP Jakarta dapat menjadi ambassador bagi komponennya maupun IPP Jakarta ke halayak ramai. Maksudnya ambassador di sini adalah ketika member IP melihat event of the month di setiap komponen, maka ketika ada orang luar bertanya tentang IP, maka dia bisa menjelaskan kegiatan-kegiatan yang ada di IP itu apa saja. Begitu. Kemudian penanggung jawabnya adalah Manpro. Terus waktu pelaksanaannya dari 1 bulan sekali, sasaran kegiatannya adalah semua komponen IP Jakarta, anggaran biayanya kosong ya. Selanjutnya, oh ya, nanti juga minta bantuan ya untuk event of the month ini ke Medcom ya untuk membuat infografisnya. Iya, siap Mbak Afi. Ya, namun bantuannya baik di. Siap Mbak. Ya, Insya Allah. kemudian selanjutnya adalah ini event nasional ya, yaitu Sekjen Goes to Regional. Jadi nanti Sekjen IP Pusat yaitu Mbak Uut itu insya Allah akan roadshow ke regional, seluruh regional ya, IP Jakarta, IP seluruh regional IP. Nah, tujuannya adalah untuk mewujudkan program Moment in Collaboration ke dalam event kolaborasi antar IP regional Jabodetabek dan Karawang. Nah, khusus berkolaborasi dengan Depok, Tangerang, dan sananya adalah ya, jadi semua member IP nasional Asia, Eropa boleh ikut. Bentar ya. Ya, terus anggaran biayanya adalah kurang lebih 500.000. Cuma nanti ini hanya baru estimasi ya anggaran. Sumber dananya atas komponen, DPK, dan sponsor. Karena nanti ini sifatnya adalah kolaborasi dengan regional lain, jadi mungkin nanti ya. Ya, jadi nanti mungkin akan ada pengembangan biaya atau pengembangan konsep seperti itu ya. Oke, dari Manprov ini saja. Kemudian lanjut ke tim KC, tim Kids Corner. Oke, silakan Mbak Dea. Baik, terima kasih Mbak Afi dan teman-teman semua, juga Mbak Farida. Apa terdengar jelas suara saya? Jelas, Mbak. Ya, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ini
saya baru pertama kali hadir ini, teman-teman. Ya, semangat Mbak Dea. Baik, saya dari tim KC akan coba memaparkan program kerja yang insya Allah akan dilaksanakan selama tahun 2002 ini ya Mbak Afi. Baik, lanjut. Ada 4 program yang insya Allah akan dilaksanakan. Yang pertama yaitu ada My Super Date, ya ini untuk menyambut Hari Anak ya, mengisi Hari Anak Nasional. Adapun kegiatannya berupa read aloud, ayah gitu yang membacakan nyarinya. Biasanya kan ibu ini tantangannya untuk ayah supaya lebih dekat dengan anak. Kemudian ada playdate offline. Selanjutnya yang kedua ada lomba permainan tradisional khas Agustusan. Yang ketiga ada playdate offline ke pemadam kebakaran. Yang keempat ada My Super Mom, bentuk aktivitasnya fun cooking dalam rangka Milad IP ke-11. Baik, selanjutnya. Nah, ini untuk aktivitas My Super Date. Untuk aktivitas My Super Date ini membuat rangkaian kegiatan berupa membacakan buku cerita, read aloud, membaca nyaring yang dilakukan oleh ayah bersama anaknya. Kemudian ada playdate dan workshop juga bersama kolaborasi bersama Rumble Green and Organic atau NGO dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional. Nah, adapun tujuan kegiatannya yaitu meningkatkan bonding bersama antara ayah dan anak, dan kegiatan ini juga dapat meningkatkan kemampuan bahasa dan literasi anak. Selanjutnya untuk playdate ini dan workshop dengan kolaborasi dengan Rumble NGO baru rencana ya Mbak Afi. Mohon maaf saya kemarin pas Rumble ini tidak mengikuti, jadi untuk teknisnya mungkin nanti akan dibahas lebih lengkap ya, karena berkaitan dengan tema ini ya, mohon maaf, tema green and organic ya. Baik, selanjutnya tentang lingkungan hidup, mohon maaf. Selanjutnya yaitu penanggung jawabnya itu Kids Corner, Sekretaris Regional. Waktu pelaksanaannya insya Allah di bulan Juli tahun 2002. Sasaran kegiatannya berupa read aloud member IP dan umum untuk anak dan untuk ayah dan anak usia 2-7 tahun. Nah, playdate dan workshopnya khusus member IP Jakarta. Untuk anggaran dananya, sumber dana, kas komponen, DPK dan sponsor. Ini ada hadiah 3 pemenang untuk challenge read aloud sebesar 300.000, masing-masing 100.000. Tiket playdate-nya 50.000 untuk 30 peserta. Jadi total 1.500.000 ya untuk acaranya workshop atau entah nanti ada diestimasikan sebesar 2 juta, totalnya kurang lebih 3.800.000. Baik, lanjut. Yang kedua ada program lomba permainan tradisional Agustusan ya. Lomba virtual permainan tradisional khas Agustusan ini bersama keluarga. Tujuan kegiatannya memeriahkan Hari Kemerdekaan Indonesia, menumbuhkan rasa cinta tanah air, meningkatkan bonding antar anggota keluarga, mengenalkan berbagai permainan tradisional. Nah, adapun penanggung jawabnya tim Kids Corner, saya sendiri dan sekretaris regional. Waktu pelaksanaannya Agustus 2002, sasaran kegiatannya untuk umum, targetnya sekitar kurang lebih 100 peserta. Anggaran kegiatannya sumber dana dari kas komponen dan sponsor. Untuk target pemenangnya sekitar 6 pemenang dengan anggaran dana kurang lebih 600.000. Baik, lanjut ke program ketiga. Nah, ada playdate offline ke pemadam kebakaran ya. Playdate offline ini akan insya Allah rencananya ke kantor pemadam kebakaran berkolaborasi dengan tim Sejuta Cinta.
Nah, tujuan kegiatannya meningkatkan bonding antara ibu dan anak melalui kegiatan playdate, memberikan pelatihan penanggulangan bencana kebakaran. Nah, penanggung jawabnya tim Kids Corner, Sekretaris Regional. Waktu pelaksanaannya dan tim Sejuta Cinta ya. Waktu pelaksanaannya Oktober 2022, sasaran kegiatannya untuk umum, targetnya 30 peserta, dengan peserta ibu dan anak usia range 5 sampai 10 tahun. Untuk sumber dananya ada kas komponen, HTM dan sponsor. HTM-nya rencananya kami sebesar 50.000 untuk target peserta 20 peserta. Jadi kisaran 1.500.000 ya. Acaranya sebesar 2 juta, totalnya 3.500.000. Baik, selanjutnya untuk kegiatan keempat. Oke, ini My Super Mom. Kalau sebelumnya udah ada bertemakan My Super Day, tidak lengkap ya kalau tidak ada My Super Mom-nya. Nah, ini aktivitasnya ada fun cooking, membuat makanan khas daerah bersama ibu, berkolaborasi dengan Rombel Boga. Adapun tujuan kegiatannya meningkatkan bonding antara ibu dan anak melalui kegiatan fun cooking, melatih keterampilan motorik halus anak, melatih kekompakan ibu dan anak serta mengenal makanan khas daerah. Kemudian sebagai rangkaian acara Milad IP ke-11 ya di bulan Desember. Penanggung jawabnya tim Skid Corner, Sekretaris Regional. Waktu pelaksanaannya Desember 2002, sasaran kegiatannya untuk umum, targetnya kurang lebih 100 peserta, dengan pesertanya ibu dan anak usia range-nya 4-7 tahun. Anggaran biayanya, sumber dananya DPK, kas komponen, dan sponsor. Hadiahnya untuk 3 pemenang, masing-masing 100.000, jadi total 300.000. Untuk acara dan lain-lainnya kisaran 500.000. Begitu program terakhir kami di tim Kids Corner, Mbak Farida dan Mbak Afi. Ya, terima kasih Cukup banyak, Mbak langsung. Dia. Iya, sama-sama. Ini langsung atau nanti terakhir saya tanya jawabnya apa gimana, Mbak? Iya, nanti. Ini tim sekre semuanya presentasi dulu. Ketika semua sudah presentasi, nanti akan ada tanggapan ataupun tanya jawab dari komponen-komponen lainnya. Oke, baik. Thank you, Mbak Dia. Terima kasih. Sama-sama, Mbak Farida. Keep stay tune ya. Oke, lanjut adalah tim event. Silakan, Mbak Mariam. Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mariam sebagai tim event di manajemen program. Masih di mute, Mbak Maria. Program kerja tim event sendiri itu ada 4. Yang pertama tebar karya virtual, yang kedua Gebiar Ramadan, kemudian yang ketiga Merdeka Indonesiaku, dan yang keempat Milad IP ke-11. Mama mau dipotong-potong itu. Nah. Boleh di next, Mbak Afi, mohon maaf. Ya, mengadopsi proker tahun lalu, yang pertama adalah tebar karya virtual. Ini adalah event by IG Live yang berkolaborasi dengan seluruh komponen di IP Jakarta. Tujuannya adalah sebagai media branding, pengenalan, dan pemasaran semua komponen yang ada di IP Karya, di Jakarta, sekalian untuk unjuk karya. Kemudian yang kedua untuk menaikkan engagement IP Jakarta dalam media sosial. Kemudian sebagai bentuk kolaborasi dan sinergi semua komponen IP Jakarta dalam berkarya. Dan yang keempat untuk meningkatkan SOB seluruh komponen IP Jakarta. Penanggung jawabnya adalah tim event. Waktu pelaksanaannya 2 bulan sekali, sasaran kegiatannya umum. Nah, untuk anggaran biaya sendiri, ini sumber dananya ada dari DPK, pas komponen, dan sponsor. Karena ada 6 kali, dan setiap kegiatan ada 100.000 untuk pembicara total 600, moderator 50 jadi 300,
kemudian door prize 75.000, mungkin bisa dibagi jadi 3 door prize, jadi totalnya 450, kemudian di total ada 7.360.000. Boleh di next, Mbak. Nah, karena ini kegiatannya 2 bulan sekali, kita mulai di bulan April, Juni, kemudian April, Mei, Juni, Agustus, Oktober, dan Desember. Untuk dan karena itu baru 5, karena kita ada 6 komponen, maka satu lagi adalah bulan Juli. Mbak Afi boleh di next. Nah, ini untuk rencananya. Jadi ini masih terbuka sebenarnya untuk temanya, dan switch waktunya juga sebenarnya boleh. Ini hanya anggaran untuk sementara. Ini bulan April, rencananya Sejuta Cinta yang awal mulai duluan, karena kita mau mengangkat tema berdaya bersama difabel. Kemarin juga teman-teman Sejuta Cinta sudah sharing, jadi kayak ya udah sekalian aja gitu kita berkolaborasi di bulan April ini untuk TKV yang maju duluan Sejuta Cinta. Kemudian yang bulan Juni itu dari sekretaris regional berkolaborasi dalam keberagaman. Kemudian bulan Juli komunitas, itu karena ada tema dari pusat learn from my mistakes, jadi berkolaborasi juga. Agustus KIPMA, ini merdeka secara finansial. Oktober RCIP, perempuan sumber daya tak terbatas, jadi kayak karena banyak sekali perempuan yang membatasi diri gitu, padahal kita bisa kok gitu. Kemudian yang ke-6 Desember itu HIMA dalam rangka milad, itu ada mencintai profesionalisme dalam ragam perempuan, dalam ragam peran perempuan. Begitu. Untuk proker yang kedua, ini Gebiar Ramadan. Ini adalah sebuah rangkaian. Nah, Gebiar merayakan Ramadan dengan konsep sharing and caring, serta mengusung tema berdaya bersama teman difabel, berkolaborasi dengan seluruh komponen. Ini tujuannya agar keberkahan dan manfaat Ramadan ala IP Jakarta tersebar luaskan. Kemudian wadah berbagi dan juga bentuk kepedulian IP Jakarta dengan teman difabel. Kemudian sebagai wadah melatih kekompakan dan kreativitas keluarga dalam menyusun menu berbuka. Karena ini nanti ada proker, kita bikin lomba challenge menu berbuka dan ini. Jadi harapannya sama Rumbel Boga bisa berkolaborasi. Gitu. Ini waktu pelaksanaannya April, jadi nanti mungkin langsung mulai kita. Nah, jadi untuk Gebiar Ramadan ini, kalau ngelihat tahun lalu itu sasarannya ada bakti sosial ke sebuah yayasan. Nah, kalau ini udah dikhususkan ke teman difabel. Jadi kemarin udah ngobrol sama teman dari SC bahwa kita fokusnya ke teman-teman difabel. Jadi kita mau nyari yayasan difabel yang bisa diajak untuk kerjasama gitu. Jadi dari awal, kalau sekarang keras nggak Mbak? Maaf. Jelas Mama. Maaf ya. Nah, untuk yang pertama, jadi dari awal bulan kita udah mulai open donasi dan ditujukannya memang untuk difabel. Nah, kemudian juga nanti lanjut tebak karya virtual yang berdaya bersama teman difabel, itu IG Live. Sebenarnya pengen join juga sama podcast gitu, jadi biar bisa join, tapi ini tadi podcastnya mau mulai Juni. Nanti mungkin bisa tolong kita koordinasi lebih lanjut gitu ya. Kemudian nanti ada lomba virtual, ini pengennya kerjasama sama teman-teman dari Rumbel Buga. Kita ada lomba virtual bersama keluarga tentang menu berbuka dan sahur. Kemudian nanti di acara puncaknya, kemarin sama Sejuta Cinta itu mau ada kegiatan membuat tie-dye gitu ya, bersama teman-teman difabel. Nah, ini akan dicoba ditindaklanjutin, dan harapannya sih kita bisa nggak cuma berkegiatan bareng, tapi lanjut buka bersama gitu. Itu untuk proker yang kedua. Untuk proker yang ketiga, itu ada Merdeka Indonesiaku. Merdeka Indonesiaku juga ini sebuah rangkaian juga. Ini silaturahmi ibu, tujuannya sebagai silaturahmi ibu profesional, wadah menyalurkan bakat dan wawasan pengetahuan tentang permainan tradisional. Bentuk kegiatannya mau ada TKV, jadi TKV ini akan menjadi rangkaian juga dari setiap proker. Nanti pengen ada virtual ke museum, kemudian lomba virtual bersama KC, kemudian Kids Corner, kemudian ada selebrasi video ucapan HUT RI dari semua komponen. Jadi kita membawa vibes merdeka via IP Jakarta gitu. Ala
Nah, sumber dananya DPK, kos komponen HTM dan sponsor, kurang lebih anggaran dananya ini masih estimasi sebenarnya 10 juta, jadi belum dirinci ulang gitu. Kisaran kegiatannya member IP Jakarta. Nah, ini sebuah rangkaiannya. Yang pertama TKV dulu, kita mau sharing session dari Merdeka secara finansial. Kemudian kita akan ada lomba virtual, itu dari tim Kids Corner, yang lombanya itu lomba tradisional. Kemudian yang kedua akan ada challenge kemerdekaan. Kalau seperti tahun lalu akan ada TTS tentang kemerdekaan. Kemudian selanjutnya ada parade Tribun. Nah, kita juga pengen ada virtual tour ke museum. Kalau tahun lalu di Milad itu ada virtual tour ke Perpusnas. Nah, untuk sekarang kita mau diadain di kegiatan Merdeka itu ke museum. Kemudian ada selebrasinya, itu video parade ucapan, dan sebagainya. Proker keempat itu Milad IP. Maaf. Kemudian untuk ini sama ada TKV juga, dan kegiatannya member IP Raya dan Umum. Untuk rangkaian kegiatannya kurang lebih grand design-nya seperti ini. Boleh di next, Mbak. Nah, untuk pertama kita akan ada tebar karya virtual, sharing session dengan tema mencintai profesionalisme dalam ragam peran perempuan. Nanti rangkaian acaranya ada fun cooking with Kids Corner, akan ada challenge juga, ada Twibon, dan juga ada quiz. Nah, untuk di main event-nya, kita ada ramah tamah IP Jakarta, bazar dan pagelaran dari komponen IP Jakarta, kemudian launching jurnal, tadi juga udah ada, ini ada Medcom-nya, ada selayang panjang setahun ini, mungkin di akhir Milad ini kita bisa launching, kemudian akan ada workshop, kemudian ada video 11 perempuan dalam ragam profesionalisme. Kurang lebih seperti itu kegiatannya, kurang lebih mohon dimaafkan untuk suara yang pelan di awal-awal. Dikembalikan ke Mbak Afi. Ya, berikut ya itu tadi adalah presentasi dari tim program Sekret. Selanjutnya saya serahkan kembali ke Mbak Farida. Monggo Mbak Farida. Oke, terima kasih Mbak Afi. Saya coba share screen. Sudah terlihat teman-teman? Sudah, Mbak. Nah, jadi setelah tadi semua Sekret memaparkan program kerjanya, gantian saya yang terakhir memaparkan sedikit program kerja dari Sekretaris Regional. Kurang lebih ada 3 program kerja saya, gitu. Selain daripada tugas Sekret menjembatani menjadi integrator dari semua komponen, ada 3 proker yang lebih insya Allah setahun ke depan akan coba saya lakukan bersama teman-teman semua. Yang pertama yaitu rujakan Sekret. Tujuannya adalah sebagai ajang check-in pengurus komponen Sekret, menjadi ajang temu diskusi dan berbagi pengalaman yang apa yang sedang dirasakan, baik secara individu maupun sebagai pengurus Sekret. Terus juga agar tercipta bonding ya antar pengurus, juga saling mengenal secara pribadi dan mengetahui kabar satu sama lain, dan mengetahui tantangan atau kendala yang mungkin sedang dihadapi dalam kepengurusan. Jadi kan di kepengurusan kita sekarang ini, mobil khusus di Sekret, semuanya banyak yang belum saling mengenal gitu. Jadi saya harapkan dengan check-in ini kita jadi lebih saling mengenal pribadi satu sama lain, kemudian saling bondingnya juga lebih erat, dan kalau misalnya ada tantangan, kita juga nanti diharapkan bisa saling backup gitu ya, dan kalau ada masalah bisa segera kita carikan solusinya. Nah, kenapa rujakan? Kayak rujakan itu kan idenya kalau kita ngumpul bareng sambil santai, sambil ngemil, sambil ngobrol gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Dan ya semoga nanti nggak cuma bisa dalam
online, mungkin suatu saat nanti bisa offline kita rujakan sekreknya ya, amin insya Allah. Nah, sasaran yang dalam proyek ini adalah seluruh pengurus sekrek IP Jakarta. Dan waktu pelaksanaannya 1 kali sebulan antara pekan 1 atau pekan kedua. Nanti disesuaikan dengan agenda yang kedua ini. Nah, yang kedua adalah, halo apa kabar Jakarta? Sampai belibet. Halo apa kabar Jakarta ini merupakan wahana check-in pengurus juga, tapi kalau tadi yang rujakan untuk hanya internal sekrek, tapi kalau yang halo apa kabar Jakarta adalah untuk seluruh komponen IP Jakarta, jadi seluruh pengurusnya. Jadi wahana temu, diskusi, dan juga agar tercipta bonding dari seluruh pengurus ya dari IP Jakarta, juga sebagai wahana informasi dan berbagi kabar terkini dari masing-masing komponen. Jadi wahana semakin mengeratkan sinergi dan koordinasi dari seluruh komponen dan juga agar dapat mengetahui ya kabar dari seluruh komponen dan juga mengetahui kendala atau tantangan yang mungkin saat itu sedang dihadapi oleh komponen-komponen tertentu. Jadi biar gini, mungkin kita salah satu komponen nggak gitu mengenal ya di komponen yang lain tuh ada siapa aja gitu, ada apalagi misalnya Rumble juga ada di Rumble tuh ada siapa aja pengurusnya atau ada kendala apa di sana atau ada lagi happening apa nih gitu, lagi seru apa nih di ada hima di komunitas, saling mengetahui ya dari ajang silaturahmi, koordinasi dan diskusi, dan kita curhat-curhat bareng juga boleh. Kemudian sasarannya adalah seluruh pengurus IP Jakarta dan waktu pelaksanaannya adalah 1 kali sebulan juga di pekan keempat. Nanti kenapa di pekan keempat? Nanti akan relate nih dengan prokernya Maafi, Event of the Month. Gitu, karena di Event of the Month ini kan misalnya sekarang bulan Maret. Nah, Event of the Month kabar program event-event apa yang akan tayang di bulan April, nanti di akhir Maret di pekan keempat Maret Mbak Afi nanti akan mengumpulkan info-infonya, kemudian akan dirilis pada saat di bulan April. Nah, jadi momen halo apa kabar Jakarta juga sebagai momen teman-teman, halo ada apa kabar nih buat event berikutnya di bulan depan, itu juga bisa kita obrolin bareng di situ. Dan juga nanti di bulan April dan September itu akan berkolaborasi dengan tim Airchip ya, akan temu bersama dengan pengurus dan mungkin akan ada narasumber yang mungkin ya nanti kita kolaborasikan bareng di belakang. Kemudian, nah yang ketiga adalah refleksi dan dokumentasi seluruh seluruh komponen ya, yaitu pengumpulan laporan kegiatan dari seluruh komponen jadi satu pintu dan dilakukan kontinu ya. Misalnya habis kegiatan paling tidak H+7 pasca acara sudah ada reportnya gitu. Reportnya sebenarnya nanti saya coba kasih contoh, kasih tampilan linknya seperti apa isiannya, insya Allah nggak terlalu sulit ya gitu. Jadi apa H+7 maksudnya biar nggak kelupaan gitu ya, kadang misalnya udah berikutnya sudah ada event berikutnya, takutnya kalau terlalu ditumpuk nanti khawatirnya jadi lupa. Nah, kemudian juga ini juga merupakan program sinergi dengan pelaksananya pada pelaksanaan akan bersinergi dengan program Mbak Afi dan juga dari tim Airchip. Tujuannya adalah mengumpulkan secara lebih struktur seluruh kegiatan pelaksana dari seluruh komponen dan juga agar lebih memudahkan nih saat dibutuhkan untuk merekapitulasi atau membuat kaleidoskop laporan kegiatan regional yang biasanya kita butuhkan pada akhir tahun ya, misalnya pada butuh untuk milad ya, ada setahun ini ada kegiatan apa aja, atau nanti di akhir kepengurusan saat kita nanti akan selesai juga akan ada rekap kegiatan apa saja yang pernah kita lakukan, jadi lebih mudah gitu mengerjakannya gitu, tidak ngubek-ngubek lagi gitu. Dan ini sinergi juga sama programnya dari Medcom Sekrek ya yang tadi proker album ya.
Nah, ini ada 2 link yang terkait. Dari sini saya juga pengen mau melaunching. Jadi sebelumnya, waktu kepengurusan sebelumnya itu seluruh kegiatan yang mau dilaksanakan di IP Jakarta, semua dari all man program dan kalau Rumble all kaptennya mengisi link agenda kegiatan main bareng ini. Nah, tapi dengan seiring berjalannya waktu ternyata kita butuh pembaharuan nih. Jadi mungkin dari teman-teman yang kemarin sudah mengisi link yang di agenda main, nanti insya Allah mulai pekan depan link itu akan ditutup dan akan diganti dengan link yang baru yang ini. Gitu. Nanti sekalian saya launching, nanti saya tampilkan seperti apa isinya. Kemudian yang untuk refleksi ini linknya seperti ini. Coba saya kasih contoh sebentar. Oke, sudah terlihat ya teman-teman. Nah, ini link kumpulan agenda main yang sudah terbaru ya, insya Allah, yang akan bisa dipakai untuk mulai Senin besok nih, atau Selasa lah ya, setelah penutupan raker. Isinya kurang lebih mirip, tapi ada yang sedikit diperbaharui, kurang lebih seperti ini. Nanti sumber dananya boleh diceklis lebih dari 1, frekuensi ica-ica ya, apa ya, pura-pura ya, biar bisa isi lanjut. Ini bisa diisi lebih dari 1 ya, misalnya. Terus ya bebas aja ya. Nah, nanti di sini boleh diisikan narasumber, tapi kalau tidak ada narasumber ya ditulis aja tidak ada narasumber. Kemudian dipilih asalnya, dan ini juga nanti akan data ini bukan cuma akan bermanfaat untuk sekrek aja, tapi juga akan akan bermanfaat juga untuk tim Airchip ya, untuk pendataan narsum seperti itu. Nah, ini juga koordinasi kita jadi belibet, sinergi dengan Airchip, yaitu salah satunya dengan ini, apakah kegiatan tersebut membutuhkan MOT gitu ya, bisa dipilih, misalnya tidak. Dan ini harapan nanti bisa ada offline dan online ya. Kalau misalnya offline, nanti kita masuknya ke sini, ada pilihannya gitu. Kalau misalnya kita pilihnya yang online, kita nanti pilih ada platformnya apa gitu. Nanti baru untuk link refleksi, ini kurang lebih untuk awal-awal agak mirip dengan acara kumpulan main, seperti email, nomor telepon, dan nama penanggung jawab, supaya kita lebih mudah mengkontak kalau ada keperluannya gitu. Untuk nama kegiatan, nama komponen, dan nama divisinya serta waktunya ini untuk kita meng-cross-check kegiatan yang disubmit di refleksi ini apakah sudah masuk ke link agenda main barengnya ini gitu. Jadi kalau link kumpulan agenda main ini diisi sebelum acara, tapi kalau yang link refleksi diisi setelah acara gitu. Nah, kemudian juga ini juga sinergi juga dengan tim Airchip terkait dengan kebutuhan data peserta kegiatan. Jadi mohon teman-teman juga dari panitia acara merekap daftar nama peserta yang ikut dalam acara tersebut. Kalau misalnya kayak misalnya kalau IG live gimana gitu, misalnya nggak
kan nggak ada daftar pesertanya, ya mungkin bisa juga dibentuk screenshot pada saat IG live itu kan ada ada yang menonton gitu ya, mungkin bisa di screenshot kayak gitu aja. Tapi kalau misalnya kegiatan misalnya webinar gitu ya, seminar-seminar yang ada mengisi daftar hadir, bisa tolong dimasukkan daftar peserta kegiatan ini. Kemudian untuk link dokumentasi kegiatan ini berisikan paling tidak 2 atau 3. Yang pertama adalah e-flyer acara, itu biar kita tahu nih acaranya. Kadang kalau fotonya aja kita nggak tahu nih fotonya acara apa gitu ya. Jadi e-flyernya juga dan foto. Kalau ada video dokumentasinya malah lebih bagus itu. Video dokumentasi nggak mesti harus full, kayak misalnya rekaman Zoom dari 1 jam atau 2 jam acara, nggak mesti kayak gitu. Mungkin cuplikan-cuplikannya juga boleh misalnya gitu. Tapi kalau nggak ada dokumentasi video nggak apa-apa, yang penting ada minimal adalah foto sama e-flyer acara. Dan sudah dikumpulkan ke dalam satu folder, jadi link foldernya itu yang akan diisikan ke link ini. Nah, kemudian ada beberapa pertanyaan nih, 3 pertanyaan, yaitu hal apa yang sudah baik dalam event yang teman-teman saat itu kerjain gitu ya, kerjakan apa aja sih yang hal baiknya, yang sudah hal positif yang teman-teman rasakan baik sebagai panitia yang mengerjakannya ataupun juga sebagai dari sisi mungkin peserta, ada feedback apa sih dari peserta gitu, apakah wah acaranya menarik nih, rame, variatif misalnya gitu, itu juga bisa dimasukin. Jadi terus habis itu ada nggak sih dalam melakukan kegiatan event itu kesulitan atau tantangan apa yang dihadapi gitu. Jadi supaya ini jadi kita insight kita bareng-bareng. Jadi dari sini kita melihat kegiatan yang sejenis ini tantangannya ini ya gitu. Jadi dari isian teman-teman ini bisa kita jadi bahan improvement gitu di next kepengurusan atau di next event berikutnya gitu. Jadi mohon bisa diisi dengan lengkap ya gitu, dengan tidak hanya isi bagus, seru gitu, tapi lebih isinya itu yang agar supaya kita bisa belajar dari event itu kayak gitu. Kemudian apa sih yang perlu ditingkatkan atau diperbaiki dalam acara itu, dan untuk mungkin ada event-event berikutnya nih, mau ada misal cobek sesi 1 tantangannya seperti ini dan harapannya di cobek 2, 3 dan seterusnya itu akan seperti apa misalnya, itu juga bisa dituliskan. Mungkin cukup presentasi dari saya. Terima kasih teman-teman. Panjang ya, wah hampir 1 jam ya presentasi sendiri. Monggo Mbak Afi. Baik, terima kasih banyak Mbak Farida untuk pemaparannya dan juga teman-teman tim sekre semuanya. Masya Allah banyak ya programnya. Dan mudah-mudahan kita bisa saling bersinergi ya dan berkolaborasi dengan baik. Ya, baik. Dari teman-teman komponen lainnya, mungkin ada yang menanggapi. Saya mulai dari tim komunitas. Mbak Tata, monggo dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, apakah suaranya terdengar dengan jelas? Jelas, Mbak Tata, stabil. Oke. Maaf ya off cam, soalnya masih on the way. Lagi malam mingguan. Ini mau ingin memberitahukan aja informasi insya Allah KIP ya, yang konferensi Ibu Pembaharu di istilah KIP 11 itu. Kalau tahun kemarin kan yang 1 dekadenya Ibu Profesional yang megang komponen HIMA ya. Nah, tahun ini itu rencananya katanya adalah komponen komunitas. Ya, itu dia. Barakallah, selamat Mbak Tata. Ya. Nah, itu tahun kapan, Mbak? Tahun ini 2022 apa 2023? Ini tahun ini. 2022. Jangan Desember lagi 2022 ini. 11 Desember tahun ini. Desember tahun ini. November apa Desember? Nggak tahu, pokoknya Desember. Siap-siap aja. Pokoknya hitungannya ya pokoknya gitu ya. Pokoknya intinya adalah KIP tahun ini gitu. Istilahnya Ibu Profesional yang 11 ini itu yang megang adalah komponen komunitas.
Nah, aku izin terlebih dahulu, misalkan nanti dari tim komunitas ada yang berkonsentrasi ke sana gitu, maksudku karena kita kan pasti punya ini juga ya, maksudnya betul. pasti punya, nah itu dialah. Jadi Benar. aku minta maaf dulu semisal nanti kalau misalnya support dari tim komunitas kok kesannya kayak apa ya, kayak setengah tenaga, sebenarnya bukan kayak gitu. Kami pun pasti akan berusaha untuk ya berkontribusi sebisa mungkin antara pusat dengan regional, tapi ini pemberitahuan dulu gitu loh, takutnya misalkan kami pun diminta bantuan ke sana, insya Allah juga ya pasti nggak mungkin kita tidak berkontribusi, karena gimana pun ya namanya yang megang komunitas kan hitungannya sama kayak kemarin Hima ya, luar biasa supportnya kan seperti itu juga gitu. Itu dulu, semoga tapi belum ada kabar lagi atau apapun, nanti kalau ada Baik, informasi lagi pasti akan informasinya sangat disampaikan. berharga sekali Mbak Tata. Jadi bisa demikian. Betul. Jadi kalau misalkan ternyata sama-sama Desember gitu kan, nah itu bisa dipertimbangkan. Soalnya kayaknya rencananya Uni Eci juga mau offline gitu. Apakah nanti dapetnya di Jakarta gitu kan? Nah nggak tahu juga. Nah itu dia, takutnya bisa berkolaborasi full dengan kita nggak. Nah itu aku juga belum tahu. Makanya aku ancang-ancang dulu dari sekarang kalau itu akan yang megang komunitas gitu. Itu dulu. Nanti ada informasi berikutnya kita bisa berkabar kembali itu pastinya. Terus tapi yang ada Mbak Tata, maaf, tapi sudah ada wacana belum? Kan kebetulan kadang-kadang suka bareng nih ya milatnya IP Jakarta sama KIP gitu. Apakah kayak dulu juga gitu? Konten rangkaian acaranya Milat IP Jakarta itu menjadi salah satu rangkaian acara dari KIP gitu. Belum ada obrolan banget di grup sih Mbak. Jadi hanya bilang yang megang adalah komunitas, terus rencana antara di November atau Desember gitu doang. Tapi full. Jadi entah November akhir atau Desember akhir itu masih belum jelas juga. Pokoknya intinya baru di tim komunitas dan di 2 bulan itu doang, November dan Desember itu. Terus udah gitu yang kedua, aku jujur tadi agak nggak di bagian tertentu agak nggak terlalu dengar karena di jalan ya. Jadi semisal kalau mau bekerja sama dengan tim komunitas, pokoknya aku langsung dicolek aja gitu. Pokoknya langsung colek tim aja. Insya Allah nanti akan kusebarkan lagi ke tim yang lain gitu. Insya Allah kami akan support gitu kan, terutama TKV tadi kan di bulan Juli. TKV di bulan Juli tadi tentang apa? Juli, Desember. Juli kan kalau nggak salah tadi bagian komunitas TKV ya, betul ya? Iya. Nah itu apa? Berarti kan hitungannya ada yang online sama mungkin kalau misalkan ya pokoknya gitulah, nanti tolong bagaimana konsepnya nanti inilah gitu. Itu doang sih, pokoknya yang bekerja sama dengan komunitas bisa dicolek lagi 2 kali gitu. Gitu aja. Terima kasih Mbak Afi. Ya, sama-sama Mbak Tata. Take care ya Mbak Tata. Have fun. Oke, dari tim Sekra apakah mau menanggapi atau kita lanjut ke komponen yang lain? Ini sih baru tahu sih, kirain 2 tahun sekali ya kalau ternyata 1 tahun sekali ya. Ya makanya kaget juga. Makanya kirain nanti 2023 gitu, tapi ya udah nggak. Ya udah nanti kita tunggu kabar berikut. Tapi benar ya Mbak, 2022 ya Mbak Tata ya? Mau offline pokoknya 2022 ini yang megang komunitas. Iya, kaget aku Mbak Tata. Aku biasanya 2 tahun sekali ya. Iya, aku taunya emang KIP berikutnya adalah komunitas. Sudah tahu, tapi baru tahu kalau tahun ini 2 tahun lagi, tahun depan gitu, karena 2 tahun sekali gitu ya. Nanti. Oh, nggak tahu sih, tapi pokoknya tahun ini komunitas, tapi nggak tahu apakah itu hanya Milat atau KIP, tapi ya gitu deh, pokoknya Uni Eci bilang komunitas deh gitu doang. Ya. Kita tunggu kabar berikutnya. Iya. Benar-benar. Oke, siap-siap aja nanti. Ya, baik. Selanjutnya dari tim KIPMA, apakah tim KIPMA ada Mbak Rati dan tim yang lainnya? Monggo silakan, ada yang menanggapi? Mbak Rati, are you there? Oke.
Ya, kalau Maaf gitu. Mbak, aku lagi Oke. di jalan. Aku lagi Oh, di jalan. waduh. Oh. Ini pada malam mingguan semua ya. Mantap. Atau Oke, Mbak Rati, hati-hati ya. dari Kipmat teman-teman yang lain ada Mbak Aili mungkin ada yang mau menambahkan. Ini Mbak yang 2 tahun sekali KIP yang kami kira 2 tahun sekali KIP-nya itu 2 tahun sekali ternyata 2022 ini gitu. Ya, oke, dari Hima. Oke, kalau gitu lanjut ke tim Hima. Hima mungkin mau menyampaikan sesuatu? Oke, kalau gitu tidak ada. Ya, kita lanjut ke Sejuta Cinta. Cukup, Mbak. Oke, dari Hima cukup ya. Sejuta Cinta? Sejuta Cinta cukup. Oh, ini Sejuta Cinta. Cukup ya. Oke, baik, Vanessa. Oke, selanjutnya dari apa tadi tuh? RCIP, Mbak Eeng. Oh yes, Mbak Eeng lagi ngumpet, nggak boleh diganggu. takut ditawel sama tuan takut. Ketawa. Ya, RCIP, Hima, SC, Kipma, yang terakhir Sekret. Oke. Oke, baik. Sepertinya sudah cukup ya, tidak ada yang menanggapi. Oke, semua. Gimana Mbak Farida? Gimana dari teman-teman Sekret yang lain? Ada yang mau ditambahkan lagi? Ya mungkin nanti pasca pengesahan program kerja langsung action sih ya tim program sekre ya, khususnya tim eventnya buat bikin kerja Ramadan itu gitu. Jadi nanti mohon bantuan dari teman-teman komponen untuk bersinergi dan berkolaborasi dalam rangkaian acara kerja Ramadan nanti. Mbak Vini, Mbak Eng nanya di grup, di chat, yang sharing session RCIP itu nanti gabung sama Sekrek aja ya di bulan April dan September. Iya, jadi yang baru, ya ini yang khusus all pengurus ya Mbak Eng ya. Nah, iya kalau yang all pengurus, sharing session RCIP itu maksudnya all pengurus kan Mbak? Nah iya, ya nanti kita join. Nanti di setiap bulan kan nanti ada tuh. Itu kan April, berarti April ini udah mulai ya? Ya boleh. Nanti kita join, kita gandengan lagi ya Mak. Ya. Oh iya Mbak Farida, ini kan rata-rata teman-teman itu kan prokernya masih pakai bulan ya, belum tanggal. Nah, itu gimana ya biar nggak bentrok gitu ya? Oh ya. Apakah dari tim prok yang menentukan tanggalnya atau menunggu koordinasi dari setiap komponen? Mungkin gini, nanti dibuatkan, enaknya nanti kalau udah dari program sudah ada Google Calendar yang lebih rapi ya. Tapi kalau misalnya belum ada nggak Google Calendar, pelatihan Google Calendar gitu, kalau dari tim program pusat. Tapi kalau misalnya belum ada nggak apa-apa, kita sambil jalan aja. Oh, biasanya ada ya dari pusat ya Google Calendarnya? Belum ada. Dari zaman aku jadi manprok itu masih baru rencana. Semoga nanti setelah masuk udah terrealisasi ya. Iya. Ya seru ya, iya sih bagus ya kalau ada kalendernya. Benar, jadi tinggal dilihat doang ya. Nah terus ini apa namanya? Gimana caranya nanti mungkin dari Mbak Afi bisa bikin tabel kayak tanggalan ya, kotak-kotak besar gitu. Boleh diisi aja kira-kira teman-teman dari komponen tuh mau ada agenda kegiatannya tuh di bulan apa gitu, walaupun nanti misalnya belum fix karena kan pengalaman yang tahun lalu sebelumnya ya aku megang event of the month itu tantangan banget sih emang untuk mengumpulkan detail eventnya, tanggal, judul, mana sumber dan sebagainya, tuh platform apa itu kan detail dan emang sih butuh waktu untuk fiksasinya. Jadi untuk mungkin nanti ke depannya kita dalam mengumpulkan data kegiatan
sementara ini nggak mesti detail ya, cukup nama kegiatannya apa, komponen apa, dan kegiatannya itu di bulan apa gitu. Untuk tanggal, waktu, narsum itu bisa menyusul. Itu cuma sebagai pemetaan Mbak Afi ya, untuk memetakan cara kayak yang lihat helikopter view ya, oh di bulan ini kosong, di bulan ini banyak banget gitu. Mungkin nanti bisa disesuaikan apakah bisa ada di switch atau gimana gitu ya. Tapi kalau nanti untuk untuk pengisian link yang agenda main yang tadi saya sempat sampaikan, yang link pertama itu link agenda main itu yang sudah fix detail acaranya gitu. Jadi kalau misalnya nanti acaranya sudah tahu nih narsumnya siapa, kapan, betul 5W1H-nya itu udah komplit diketahui, itu harus isi link agenda mainnya. Gitu. Tapi kalau masih rencana nih detailnya, dituliskan yang di tabel yang nanti Mbak Afi buat dan di-share ke grup all Manpro komponen. Oh ya, oke, baik. Siap. Oh iya, tambahan dikit, kalau nggak salah sekarang itu kan lagi pembukaan Rumble di komunitas ya. Itu Mbak Hana juga sedang mengolek data member terbaru di tim komunitas gitu. Nah, insya Allah sih setelah penutupan Rumble gitu dan dibagikan ke tim Ngebul gitu, tim Rumble, baru insya Allah komunitas punya data terbaru untuk tim komunitas. Mungkin teman-teman di sini kalau yang udah ngisi kan ada pertanyaan juga ya, kayak nomor emergency segala macam, itu adalah kami butuhkan untuk kadang ada member yang hitungannya mungkin WhatsApp-nya sudah tidak aktif, jadi kita bisa menanyakan apakah ingin menindaklanjuti keanggotaan di IP, karena beberapa kali itu ada beberapa member yang kayak lost dan kita nggak tahu harus menghubungi kemana, padahal datanya ada nih di FB-nya, tapi dihubungin via FB itu kok dia kayak bingung, kok apakah bener, kayaknya bukan deh, aku bukan anggota ibu profesional, kan agak aneh gitu maksudku. Jadi kita butuh minta itu. Jadi kalau semisal memang regional, misalnya Sekrek juga butuh gitu kan, nanti boleh deh tim Mbak Feti gitu ya, tim manopnya Sekrek, tinggal colek shot aja gitu ke Mbak Hana untuk meminta misalkan data apa. Kemarin sih aku juga udah bilang kalau misalnya RCIP juga butuh gitu kan, di situ juga udah ada pertanyaan, lagi menekuni bidang apa, apakah punya sertifikat apa enggak, mungkin RCIP juga butuh gitu kan, monggo aja nanti silakan colek ke tim manopnya komunitas. Gitu, terima kasih. Mungkin kalau kayak gitu Mbak bisa link Gform-nya atau yang link filenya itu bisa di-add kolaborator dengan tim Airchip sama tim Sekrek ya Mbak, ditambahkan gitu. Jadi biar ikutan punya akses sebagai admin juga gitu. Nanti pokoknya kan tim Manop udah berkumpul ya di satu call manager itu kan, monggo aja didiskusikan di situ gitu. Kalau misalkan memang butuh silakan colek Mbak Hana langsung, jadi hitungannya Mbak Hana yang akan mengsinkron gitu, hitungannya RCDP butuh, oke, emailnya mana, nanti tinggal disinkronkan ke situ gitu. Sekrek butuh silahkan, soalnya jujur terakhir yang IP NIM itu Jakarta juga nggak terlalu update gitu kan, di situ masih ada yang keluar berapa sama in berapa tuh belum terlalu lengkap gitu hitungannya. Jadi kemarin Mbak Hana bilang, Mbak kayaknya komunitas butuh deh, sangat butuh. Oke, silahkan buat. Makanya kami buat form yang itu, yang untuk pembukaan Rumble sekaligus mendata lagi. Ini teman-teman udah punya sertifikat apa aja ya sekarang. Jadi kupikir memang kita butuh data juga gitu yang terbaru komunitas. Gitu sih Mbak Farida. Kalau enggak mungkin nanti sebelum Gform-nya itu launching, mungkin bisa diobrolin bareng dulu ya, digodok bareng-bareng. Udah launching kan Gform-nya? Oh udah? Gform-nya udah launching kan? Belum ngisi ya? Kan di tim komunitas sudah launching. Kegulung ombak tsunami. Udah launching. Jadi silahkan yang belum ngisi diisi aja. Jadi di situ beneran ada nomor emergency, itu ditulis sama Mbak Hana, suami, kakak, adik, atau ayah. Hitungannya karena ya itu tadi gitu. Pernah sekali waktu kemarin kayak ada yang live di NIM IP Jakarta yang dari Sekrek juga nggak terdata itu nomor siapa gitu kan. Terus lihat Facebooknya,
Pokoknya gitu, jadi ada beberapa loss gitu yang hitungannya kita tidak tahu. Sementara udah di Japri dua hari itu dua hari 24 jam tuh gak terjawab gitu kan, ya sudah, jadi hitungannya kayak loss control gitu. Jadi tim komunitas buat seperti itu gitu, istilahnya demikian. Makanya kalau memang butuh, dan nanti kalau misalkan butuh lagi, misalkan melengkapi kekurangan, monggo silakan bikin JIFOM baru, tapi setidaknya komunitas sudah membuat terlebih dahulu. Nanti kan tinggal dihima seperti apa, apakah ini apa bagaimana gitu ya, monggo kebijakan dari Sekrek, tapi setidaknya komunitas sudah buat dulu gitu. Kami sudah buat duluan gitu. Oke, Mbak Feti masih ada di sini, Mbak Feti. Mungkin nanti Mbak Feti bisa langsung koordinasi ya sama Mbak Hana terkait hal itu. Jadi baiknya dari Airchip dan Airchip dan Sekrek juga jadi kolaboratornya juga gitu. Oke, makasih infonya Mbak Tata. Terima kasih Mbak Tata. Wow, semangat semuanya. Kerja-kerja menanti. Baik, ada lagi kah? Oh ya, satu lagi tadi lanjutin lupa Mbak. Tadi kan Mbak Afi nanya ya gimana tanggalnya tadi ya gitu. Ya. Jadi nanti untuk selain tadi Mbak Afi bikin tabel secara grand design secara keseluruhan ya gitu untuk melihat sebagai helikopter viewer gitu. Juga nanti prokeratu yang tadi Halo Apa Kabar Jakarta itu yang setiap bulan di minggu keempat itu juga sekaligus ikut jadi momen untuk mereminder gitu. Ada apa aja sih kegiatan di bulan depan gitu dan untuk memfiksasi gitu. Misalnya ada yang kegiatan untuk bulan depan tapi belum dicantumin nih di tabel yang misalnya yang di share gitu, nanti bisa difiksasi di di meeting kita saat itu gitu. Oke. Oke, ya. Baik, makasih Mbak Fatida. Baik, teman-teman, ada lagi 12 menit menuju pukul 21. Kalau enggak, kita kena charge. Aku udah ngisi, Mbak Tata. Oh ya, maaf ya, aku belum belum manjat lagi. Oke. Ya, baik. Kalau tidak ada lagi, kita lanjut ke door prize ya, Mbak Fatida. Oke, boleh. Door prize hari ini Door prize hari ini dipersembahkan dapat hadiah apa aja Mbak Afi? ya, sebentar. Ya, door prize buah buku menjadi ayah pendidik peradaban karya Ustadz Adina. Tapi pokoknya pakar itu deh, pakar parenting. Terus yang kedua, buku Jelajah Cerita Nusantara, dan yang ketiga adalah satu bisnis buku menulis 99 Asmaul Husna by Familia Creativa. Wow, seru ya. Bukunya bagus-bagus semua nih. Oke, silakan Mbak Walida. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah muncul kah? Wah. Sang Ratu door prize kita. Bisa ya. Hebat. Jiwa. Walaupun ngumpet-ngumpet, rezeki mah nggak bakalan hilang ya. Bakal kemana? Kita skip dulu. Coba open mic dulu. Coba, ayo ke door prize kita. Nggak afdol kalau nggak open mic. Aku di kamar mandi. Jangan-jangan Zoom-nya ngumpet di kamar mandi ya. Iya benar, tadi di kamar mandi kita tadi Mbak Tata. Ya Allah. Oke, lanjut berikutnya ya. Iya.
Wah, Gimana Farida. nih? 2 kali nih ya. Iya. Ya udah skip. Skip. Tumben banget ya aku dapat skip ya, nggak apa-apa deh. Oke, lanjut. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, Mbak Feti. Wah, Mbak Feti. Berangkat. Masih hadir kah, Mbak? Mbak Feti, apakah hadir? Mbak Feti, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau di partisipan ada sih, Mbak. Iya, 9, 10. Mbak Feti, are you there? Ya udah, ada lah ya. Udah, lanjut, Mbak. Oke. Berikutnya yang ketiga ya. Ya. Wah, selamat ya. Akhirnya. Alhamdulillah. Barakallah Mbak Rati, Mbak Eeng, dan Mbak Feti ya. Ditunggu kirimannya. Ya, oke. Terima kasih banyak teman-teman semua. 20.52. Hari ini mah leader semua. Iya benar. Betul-betul. Emang mentang-mentang temanya sekre gitu ya. Leader semua yang dapat. Rezeki deh. Ya, baik. Ini kita mau foto bersama juga, Mbak Farida. Iya dong, masa Ya, oke. kita nggak pakai foto? Ayo dong foto, guys. Ayo, udah nyampe. Aku udah nyampe. Aduh, tahan lo kayak gitu, Bang. Ayo, come on, guys. 20.53. Ayo, teman-teman. Ya, kita foto bareng ya. Open kamera, please. Mbak Eeng masih di kamar mandi? Ini beneran di kamar mandi. Allah. Oke, baik. Kita foto ya. 1, 2, 3. Karena satu lagi lah. 1, 2, 3. Bentar. Bakal gaya dong, Mak. Ya, gaya. Sarange IP. Ya, oke. Thank you semuanya. Selamat malam. Sampai jumpa lagi di rapat penutupan raker ya. Hari Senin jam 1 sampai jam 4 sore ya. Sampai jumpa semuanya. Hadiahnya keren-keren banget. Oh, ada hadiahnya. Kamu ya. Hadiahnya adalah tiket ke surga. Amin. Ya udah ya, baik, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Aku warahmatullahi M ya wabarakatuh. semuanya. Ya, Mbak. Takut kena cas.